Kampung Podcast. Kali ini saya Foni akan menemani perbincangan kita. Kita akan berbincang-bincang tentunya di KMB Talk, podcastnya TVRI NTT. Nah, sedikit bercerita dulu, hari ini perdana launching KMB Talk, podcastnya TVRI NTT. Setelah sekian abad purnama kita menanti adanya podcast TVRI NTT, begitu ya. Dan hari ini akhirnya launching juga, guys. Hey! Dan tentunya momen seperti ini kita juga akan membahas tentang isu yang lagi marak-maraknya diperbincangkan di mana-mana, dibahas di mana-mana. Tongkrongan bapak-bapak, tongkrongan ibu-ibu, tongkrongan kakak-kakak, adik-adik, semua orang membahas. Apa dia? Tentunya pemilu 2024. Saya tidak sendiri, namun sebelum kita lanjutkan, buat semua pendengar, semua pemirsa yang menyaksikan podcast TVRI NTT KMB Talk, kira-kira yang tahu kapan sebenarnya pelaksanaan pemilu 2024, tanggal dan bulannya kapan? Yang tahu langsung segera komen, tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah ini, oke? Jangan lupa langsung segera komen yang tahu, komen. Nah, bicara soal pemilu kita akan membahas lebih dalam tentang Gen Z, pemilih pemula begitu. Nah, sudah hadir bersama saya saat ini Bapak Yosafat Koli. Beliau ini adalah anggota KPU Provinsi NTT, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM. Ya. Halo Bapak Yos. Halo Kak Foni. Apa kabar Bapak? Kabarnya luar biasa. Sehat selalu Bapak? Sehat tentu. Oke, ini di tengah gempuran isu-isu politik pemilu 2024 masih segar, masih sehat. Senyum sumringah dari Bapak juga terlihat sekali begitu. Salam sehat ya Bapak ya. Salam sehat dan senang sekali berada di podcast perdana kali ini. Iya, terima kasih Bapak karena sudah menyempatkan waktu untuk hadir di podcast perdana kami tentunya. Ya, tentu. Ya. Pak Yos, kita mau bincang-bincang. Ini saya panggil Bapak Yos saja ya. Boleh, silakan. Biar lebih akrab. Oke, anak-anak muda atau yang kita kenal dengan Gen Z ini, yang sebenarnya tidak, ini ada satu case begitu ya Bapak, ada satu kasus yang sebenarnya mereka juga tidak mengenal tokoh-tokoh politik begitu, atau kita sebut saja para pahlawan lokal maupun nasional, itu mereka kurang mengenal gitu ya Bapak. Nah itu ada terlihat di beberapa media sosial seperti TikTok, Reels Instagram. Nah itu ada yang sengaja membuat sebuah percobaan begitu, ketika mereka menunjukkan gambar atau foto tokoh politik ataupun pahlawan ataupun yang paling simpel menteri-menteri begitu tuh Bapak. Mereka tidak mengenal gitu. Gen Z ini tidak mengenal ini siapa sih sebenarnya. Tapi dibandingkan ketika mereka menunjukkan foto figur public figure begitu, artis, wah pasti mereka kenal. Lebih kenal ya. Lebih kenal artis daripada tokoh-tokoh politik, pahlawan kita. Nah, ini sebenarnya miris sekali. Bagaimana, Pak? Kawan-kawan, kalau kami dulu di SD itu ngobrol tentang pahlawan, ngobrol tentang tokoh itu makan minum tiap hari. Jadi kita bicara tentang Ki Hajar Dewantoro itu seperti apa, tokoh pendidikan tentu. Nah itu di masa kita, bacaan-bacaan kita ya itu saja. Nah sekarang teman-teman Gen Z itu bacaannya itu berbagai-bagai. Dan tentu ini pilihan-pilihan yang kemudian disajikan tiap hari, tiap menit, tiap detik. Itu yang update, yang up to date, dan itu yang membuat mereka itu tertarik. Nah tentu ini menjadi bahan bacaannya mereka saat ini. Itu tentu hal-hal yang seperti yang disampaikan tadi. Kalau omong tentang artis tentu mereka lebih hafal. Public figure mereka hafal. Apalagi yang viral-viral Pak. Wah, yang viral itu mereka langsung. Pasti yang viral itu pasti mereka ceritakan luar kepala. Nah, omong-omong tentang tadi itu tentu yang lagi viral sekarang ini kan tentang pemilu 2024 dan nampaknya bahwa mereka teman-teman yang Gen Z itu kurang masuk ke kedalaman itu. Nah tentu ngobrol tentang pemilu, ngobrol tentang ini itu menjadi hal yang rupanya sulit untuk mereka minati. Iya. Nah,
lebih meminati itu hal-hal yang katakanlah seperti yang tadi itu. Nah ini tentu membuat kita semua harus bekerja keras untuk menarik sedikit perhatian teman-teman Gen Z, juga teman-teman milenial. Nah ini yang menjadi pekerjaan keras buat kita. Tapi kalau mau bicara tentang pahlawan dan kemudian mereka tidak tahu, ini sangat kita sayangkan. Ya, miris. Miris jadinya. Padahal dengan perkembangan sekarang ini mereka juga bisa searching di Google, lalu mencari tentang informasi. Kalau di tahun 2045 ketika kita yang tua-tua, yang baby boomers, yang pre-boomers itu sudah mulai pergi, kemudian yang milenial, kemudian mereka yang Gen Z itu akan ambil alih kepemimpinan. Sangat disayangkan kalau sekarang ini mereka lalu melupakan hal yang penting, bagaimana wawasan kebangsaan mereka, bagaimana mereka itu mengenal tentang para pahlawan. Mengapa kita harus mengingat-ingat para pahlawan? Karena memang mereka lah yang pertama kali darah dan air mata itu ditumpahkan hanya untuk membangun negeri ini. Tapi kalau mereka lalu, oh ya ini artis lebih dong. mengenal artis. Itu yang sangat kita sayangkan, kira-kira gitu. Iya. Kalau zaman dulu, zaman saya itu tiap 17 Agustus biasanya di pasar malam kayak begitu-begitu biasa ada foto-foto para pahlawan yang dijual begitu Bapak. Nah itu biasanya dibeli poster-poster pahlawan. Nah itu biasanya dipasang di dinding kamar di rumah. Nah itu untuk tujuannya mengenal pahlawan, mengenal tokoh-tokoh politik. Nah mungkin kebiasaan-kebiasaan seperti ini yang memang sudah tidak ada sudah begitu. Mulai hilang karena poster-poster itu kemudian sudah diganti menjadi gambar-gambar yang ada di IT, yang di internet dan segala macam. Jadi kalau guru coba cari Ki Hajar Dewantoro atau pahlawan revolusi, kan tidak ada ini. Nah itu sudah digantikan di banner-banner yang sudah ada di internet, kira-kira seperti itu. Nah ini terkait berarti tentang edukasi untuk anak-anak gitu ya Bapak ya, Gen Z. Nah dari kasus atau case yang ada, pihak KPU sendiri tindakannya seperti apa? Artinya pasti ini berbeda nih, karena ini yang dihadapi adalah case atau kasusnya yang dihadapi ini adalah anak-anak yang istilahnya usia mereka masih sangat labil begitu Bapak. Nah tindakan KPU sendiri bagaimana? Begini, KPU itu punya program. Kita punya program itu yang pertama, pendidikan bagi pemilih. Kami sebut itu sebagai voters education. Di voters education, pendidikan pemilih itu kita berikan pendidikan bagi semua yang judulnya itu adalah calon pemilih. Nah itu dia tentu tidak memandang golongan, umur, baik Gen Z, kemudian pre-boomer, baby boomer, segala macam. Itu semuanya disampaikan. Tetapi segmentasinya kemudian kita bisa memilah pendidikan pemilih bagi pemilih pemula. Nah ini tentu kita berikan kesempatan bagi pemilih pemula untuk lebih mengenal tentang pemilu itu sendiri. Nah di pemilu kemudian menyikapi hal yang seperti tadi disampaikan, kami juga mempunyai apa yang disebut sebagai rumah pintar pemilu. Jadi rumah pintar pemilu itu adanya di kantor-kantor KPU seluruh Indonesia. Jadi teman pemilih mereka bisa pergi untuk melihat. Kami bisa memajang tentang bagaimana sejarah demokrasi, sejarah pemilu. Nah, pahlawan-pahlawan yang terkait dengan perebutan bangsa kita dulu dan segala macam itu bisa kita sampaikan. Tapi intinya bahwa dengan adanya pendidikan pemilih ini kita mau supaya generasi muda atau para pemilih itu mengenal bagaimana berdemokrasi. Salah satu contohnya misalnya adalah bagaimana pelaksanaan demokrasi itu di tingkat sekolah. Di tingkat sekolah itu apa yang mereka lakukan? Bisa jadi pemilihan OSIS dan segala macam. Di pemilihan OSIS itu miniatur dari pemilu. Jadi mesti ada daftar pemilihnya. Demokrasi gitu. Demokrasi. Betul. Dan demokrasi itu pengejawantahan pertama misalnya dengan cara
memilih ketua OSIS. Ketua OSIS. Nah, ya, miniatur pemilu di sana. Betul. Ya, itu kita bisa memperkenalkan sejak dini. Kalau memilih ketua OSIS, maka nilai demokrasi apa yang perlu ditonjolkan? Kita mau supaya sejak dini itu anak atau murid atau siswa itu sudah terbiasa dengan berbeda pendapat. Pilihan kita bisa berbeda, tetapi saling menghargai itu penting. Betul. Nah, ketika kalau pilih OSIS kemudian ada 2 kandidat atau 3 kandidat, lalu ada yang lebih menang, ayo mari kita cium sabu dulu, kita menghormati dan segala macam kan. Iya, kita menghormati, kita menghargai. Daripada ini kan dari awal kita harus bisa mendidik mereka bahwa pilihan kita berbeda itu biasa dan harus dibiasakan bahwa perbedaan itu mari kita saling hargai, saling menghormati dan seterusnya. Nah, ini juga membuat para politisi ketika ada yang sudah menang, ayo berhenti, kita habis-habisan berdebat dan segala macam. Berdamai lagi. Berdamai, berpelukan dan sudah teletabis dan segala macam seperti itu. Itu. Oke, siap. Berarti secara tidak langsung pendidikan formal memang juga perlu perlu campur tangan begitu. Perlu campur tangan. Oke, selain di rumah orang tua mungkin? Iya. Di demokrasi di tingkat lokal yang pertama yang harus ditunjukkan tentu di rumah. Contoh misalnya begini, kita ini mau piknik ini, tapi dari kubu di dalam rumah ada bapak, ada mama, ada anak-anak, ada yang mintanya, kami ke Tablolong. Oh tidak, anak-anak bilang tidak. Perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat. Bagaimana lalu menyatukan perbedaan itu menjadi sebuah keputusan bersama lalu saling menghormati. Lalu anak-anak diajarkan, oke, kamu kali ini kami ke ini ya, mayoritas memilih ini, ayo kita semua berangkat. Siap, betul. Seperti itu. Jadi gitu. Ini kasus yang seperti ini juga sama nih Pak yang kita mau angkat. Biasanya ikut-ikutan begitu dalam pemilihan ini juga pastinya akan terjadi begitu. Dalam satu rumah si anak mungkin punya pemikiran sendiri dengan sosok atau pelaku yang dia pilih atau oknum yang dia pilih begitu. Benar. Nah, ini kan berbeda dengan orang tua atau mungkin saudara-saudaranya dalam satu rumah. Perbedaan ini sebenarnya yang kita takutkan itu lebih ke ikut-ikutan saja begitu atau seperti apa? Karena pilihan orang tua kadang juga mempengaruhi anak begitu. Tanpa ada pertimbangan, oh kamu harus pilih ini. Karena papa, karena mama memilih ini, kamu harus memilih ini begitu. Oke. Itu contoh kecil ketika kita berdemokrasi di rumah. Dan sekali lagi membiasakan anak-anak itu untuk menghargai, menghormati. Lalu orang tua pun harus bisa menghargai pendapat anak. Betul. Nah, itu pilihan bebas. Nah, ketika dia lebih dewasa lagi, kemudian dia akan melihat bahwa oh ya, saya ini sebetulnya dari aspek undang-undang itu dihargai, dihormati, dilindungi. Maka itu setiap pilihan kita, apapun pilihan kita itu dilindungi. Hak konstitusi saya adalah memilih. Hak konstitusi tidak bisa ditawar itu. Jadi misalnya saya ingin setiap orang itu dijamin oleh undang-undang untuk menikah, untuk memilih pendidikan, untuk memilih pekerjaan dan segala macam. Nah, orang tua bisa mengarahkan, tetapi pilihan bebas anak itu juga harus dihormati. Dipertimbangkan, betul. Ya, itu. Ya. Kasus yang paling parah nih Pak, mungkin anak-anak yang mengikuti pilihan teman-temannya begitu. Oh, saya dipengaruhi oleh teman saya. Dia suruh saya memilih ini, akhirnya saya ikut. Ya sudahlah, bodo amat dengan keluarga begitu. Kasus-kasus begini bagaimana Bapak? Oke, ini lagi peran. Jadi peran keluarga juga sangat penting. Ketika orang tua tentu melihat apakah kecenderungannya itu adalah ikut-ikutan teman atau kita coba menggali hak dia, menggali potensi yang ada di dia. Engkau sebenarnya potensimu ini, maka peran orang tua adalah bagaimana ikut mengarahkan anak-anak supaya pilihan mereka itu masuk dalam koridor yang benar. Jangan-jangan dia ikut teman tapi lalu salah, kira-kira begitu. Nah, ini tentu pada kasus orang-orang tua yang sekolahan. Bagaimana kalau itu lalu anak orang tua yang
minta maaf tidak sekolah Ya, baik ya, pendidikannya tidak bagus. Kemudian bagaimana dia bisa mengarahkan anak yang lebih cerdas. betul. Nah ini juga pilihan-pilihan yang serba rumit. Ya, Anak sekali lagi ini banyak lingkungan yang harus terlibat, guru-guru misalnya. Maka itu di setiap sekolah harus ada guru bimbingan, konseling ya dan segala bimbingan macam. Ya, guru betul. bimbingan itu harus bisa menggali potensi setiap anak. Dia mengarahkan seperti itu. Maka itu pilihan-pilihan bisa jadi karena anak tidak melihat, lalu orang lain yang melihat maka diberikan arahan. Tapi bagaimana kalau anak itu ditunjuk untuk mengenali sendiri potensi, bakat, minat dan segala macam. Itulah. Ya, Pak, dari dua contoh kasus yang tadi kita bahas, sepertinya kalau dari KPU sendiri, apakah juga mensosialisasi langkah pemilih seperti ini atau bagaimana? Nah, tapi kan kita melihat bahwa takutnya pandangan masyarakat itu jadinya berpikir bahwa ada intervensi begitu, Pak. Nah, ini seperti apa? Komisi Pemilihan Umum itu sebuah lembaga independen yang tidak boleh berpihak kepada kelompok, golongan, partai apapun. Nah ini dia harus bisa berdiri karena itu asas penyelenggara pemilih itu harus mandiri dan seterusnya. Nah ketika memberikan petunjuk, memberikan pendidikan pemilih, dia harus bisa menyampaikan informasi yang benar. Nah di pendidikan pemilih sekali lagi itu voters education itu memberikan informasi tentang apa, kapan, bagaimana, di mana dan bagaimana seterusnya kepada calon pemilih. Mereka yang nanti akan menentukan kira-kira begini kalau kita mau berpemilu. Nah kalau informasi yang kita sudah sampaikan seperti tadi itu kemudian menjadi konsumsi calon pemilihnya seperti itu. Nah, maka tugas KPU hanya menunjukkan tentang itu apa, kapan, bagaimana dan itu bagaimana memilih dan seterusnya. Siap. Oke, kalau kita bicara soal DPT nih Pak, Ya. daftar pemilih tetap. Baik. Nah, sejauh ini untuk menentukan DPT sendiri, apakah ada masalah atau tidak? Daftar pemilih tetap, DPT itu daftar pemilih tetap. Penetapannya itu sekurang-kurangnya menjelang 1 tahun kurang lebih menuju ke hari pemungutan suara. Siap. Nah, ketika dalam berproses itu KPU sudah menetapkan mulai dari petugas pemutakhiran data. Nah, petugas pemutakhiran data pemilih itu setelah dibentuk, kemudian dia dari rumah ke rumah untuk update datanya. Update data. Nah, jumlah terakhir yang kita sudah tetapkan di Nusa Tenggara Timur itu 4 juta sekian. Kemudian secara nasional itu 204 juta. 204 juta. 204 juta pemilih. Ketika menetapkan, pertanyaan Mbak Yvonne tadi benar sekali. Ya. Kita banyak sekali mengalami tantangan, kesulitan itu pasti. Apa saja kesulitannya? Ketika petugas kita dari rumah ke rumah untuk melakukan pemutakhiran data pemilih, itu banyak sekali dia menemukan. Misalnya, ketika dia pergi dengan daftar yang sudah ada, kemudian dia harus menemukan orang yang sudah berpindah lokasi. Atau dari 10 orang yang dia datangi, itu mungkin baru 1. Sementara waktu kita itu kan hanya 1 bulan ketika pemutakhiran data pemilih. Nah itu. Kemudian ada yang sudah meninggal namanya masih ada. Betul. Ada yang memang masih ada tapi namanya tidak ada. Nah itu seperti itu. Nah karena itu ketika pemutakhiran data pemilih, itu istilahnya adalah de jure. Jadi orang yang memang secara hukum itu ada di situ. Nah, ketika domisilinya itu setelah kita pastikan, kemudian kita menentukan dia akan memilih di suatu titik, basisnya itu hanya 2. Yang pertama kartu keluarga, kemudian ada kartu tanda penduduk atau KTP. Tapi tidak semua kan yang mempunyai KTP itu dia seperti masalahnya. Iya, itu jadi masalahnya. Betul, Ya. oke.
Nah, kalau untuk Gen Z sendiri, Ya, bagaimana dengan DPT mereka, Pak? ya. Mungkin ada data ataupun informasi tambahan yang Bapak mau sampaikan? Untuk pemilih yang disebut sebagai Gen Z itu kelahirannya tahun 97 sampai 97 sampai 2012. 2012. Ya. Berapa jumlahnya di seluruh Indonesia? Jumlahnya itu 46.800.161 orang. 46 juta. Itu khusus Gen Z gitu Gen ya, Z. Pak? Wow. Gen Z itu jumlahnya 22%, 22,85%. 22%. Ya. Sedangkan yang kalau kita tambah lagi dengan kelahiran 81 sampai 96, Iya, itu pemilih milenial, milenial itu ada 68 juta sekian. 68. Jadi kalau kita Wow. total antara ini itu dia sekitar 61 sekian persen pemilih tahun 2024 itu adalah pemilih kaum muda seperti itu. Betul. Nah, sedangkan tentu di Nusa Tenggara Timur, Ya. nah di Nusa Tenggara Timur itu ada 4.8.475 4 juta. dan Gen Z dan milenial itu ada 2.485.000. Jadi Setengah-setengahnya. separuhnya memang 50-50. 50-50. Nah, pemilih milenial dan juga Gen Z kalau kita gabungkan tentu ini menjadi potensi yang sangat penting yang harus kita awasi di pemilu 2024 nanti, seperti itu. Wow, berat sekali ternyata Ya. 50-50 antara. 50-50. Berarti ada kemungkinan bahwa bisa saja tahun-tahun berikutnya itu lebih dominannya ya milenial sama Gen Z ini, Benar. begitu ya, Pak? Dominannya itu adalah pemilih-pemilih Gen Z dan milenial. Nah, maka itu bagaimana caranya supaya kita harus bisa mendorong teman-teman yang muda ini untuk bisa melakukan membuat pilihannya secara tepat. Itu juga menjadi tantangan tersendiri buat KPU. Ya. Ya. Ini Pak, mungkin ada pertanyaan yang dititipkan oleh teman-teman saya. Nah, bagaimana dengan kasus yang Gen Z ketika dia berumur 17 tahun tepat pada saat pemilihan? Nah, apakah ini datanya diakomodir atau tidak? Mereka itu kita golongkan sebagai masuk di dalam daftar pemilih tetap. Daftar pemilih tetap. Daftar pemilih tetap potensi EKTP. Jadi mereka itu kita sudah tahu nih. Ya. Di seluruh NTT jumlahnya juga hampir 10.000 lebih. Dan itu kita sudah punya data by name, by address. Betul. Nah, ketika hari pemungutan suara, kemudian ketentuannya ini kan wajib. Iya. Wajib dia pergi ke TPS harus bawa dengan kartu tanda Kartu penduduk. tanda penduduk. Tapi pertanyaannya, kalau belum ada gimana? Nah, ini sekarang kita lagi giatkan, kita lagi galakan kerjasama dengan teman-teman dari Dukcapil untuk melakukan perekaman KTP. Nah, jadi perekaman EKTP ini bagi mereka yang belum punya KTP itu direkam pada hari pemungutan suara itu sudah bisa dikeluarkan untuk Digunakan digunakan begitu. seperti itu. Siap. Oke. Oke. Lalu bagaimana dengan pemilih pemula yang pada saat ini statusnya sebagai mahasiswa? Artinya mungkin saat ini dia sedang berada di Kota Kupang nih Pak, Keren. menjalani pendidikan nih. Ini Lalu, pertanyaan yang luar biasa. Oke, dia harus sesuai KTP berarti harus pulang ke daerah asal untuk menyalurkan hak suaranya begitu. Betul sekali. Nah, ini bagaimana? Nah, jumlahnya itu kira-kira hampir 20-an atau 25 ribu sekian. Wow, Banyak banyak sekali. Dan mereka itu tersebar di desa, kabupaten, kecamatannya masing-masing kan. Nah, sekali lagi, mendaftar mereka sebagai pemilih itu secara de jure itu harus menunjukkan kartu tanda penduduk. Itu artinya mereka ada di kecamatan, di desa masing-masing. Iya. Nah, ketika hari pemungutan suara, mereka harus kembali ke daerahnya masing-masing. Beda dan itu tidak mungkin pemilih yang itu dia pindah domisili gara-gara kuliah, kan belum terjadi itu. Maka itu yang akan dilakukan adalah teman-teman yang yang kuliah di sini itu sekurang-kurangnya H-1 bulan. Jadi kira-kira tanggal 14 Januari itu batas terakhirnya. 14 Januari ke bawah itu boleh memilih untuk pindah memilih.
Oke, Ah, berarti ada pengurusan surat begitu bisa. Kak, Bapak? Ya, Oke. itu namanya DPT, ya, DPTB. Jadi dia boleh memindah untuk pilih. Tapi sekarang tidak sulit. Dia boleh mengajukannya itu by aplikasi. Oke. Dia bisa pergi ke kabupaten atau kota tujuan atau KPU kota asal. Kemudian dia isi data-datanya, Data. kemudian dia kirimkan ke KPU tujuan untuk mereka lihat kalau di satu TPS itu jumlahnya masih di bawah 300 masih bisa diterima. Tapi kalau sudah lebat dia akan distribusi ke daerah lain, ke TPS yang lain. Selain. Ya. Kemudian di dalam DPTB itu sudah langsung dijelaskan berapa surat suara yang akan diberikan. Seperti itu. Jadi tidak seperti yang lama-lama. Yang dulu-dulu. Ya. Oh, bedanya yang dulu dan sekarang itu luar biasa canggihnya. Canggih, Dan lebih canggih sekarang. ya, teman-teman pilih surat pindahnya itu sudah, berapa surat suara yang akan digunakan juga sudah ada di dalam DPTB. Aplikasi itu. Ya. Oke. Model A pilih pindah. Model A pilih pindah. Ya. Oke, Pak Yosafat, ini kita sudah masuk di segmen ketiga begitu. Ya. Tapi masih ada pertanyaan yang mengganjal sebenarnya. Kesiapan TPS sendiri bagaimana? Ya. TPS kita di Nusa Tenggara Timur itu totalnya 16.000 sekian. 16.000. Ya. Dari jumlah TPS itu kita sudah tahu. Kemudian kita akan segera membentuk KPPS. KPPS, oke. Di bulan Desember itu kita sudah mulai proses. Nah, kesiapan kita itu kita sudah tetapkan jumlahnya, kemudian calon KPPS-nya juga kita sudah siapkan. Calon maksudnya perangkat-perangkat aturan dan segala macam. Nanti merekrutnya itu juga di bulan-bulan berikutnya. Nah, itu kita sudah siapkan. Nah, karena itu dari aspek pembentukan TPS itu juga kita sudah antisipasi untuk terutama teman-teman yang disabilitas. Penetapan TPS-nya tidak boleh di bawah parit atau di sebelah parit, yang kemudian yang kursi roda tidak bisa dilewatinya. Begitu juga bidang miring, bidang miring dan segala macam itu sudah harus diantisipasi. Nanti kami ada satu gerakan namanya gerakan serentak ramah disabilitas. Ramah disabilitas. Nah, ini kita akan petakan secara real siapa saja yang sudah masuk di kelompok itu, kemudian kebutuhannya itu apa. Itu kapan Pak? Bulan Oktober. Bulan Oktober. Bulan Oktober itu ada satu gerakan besar. Kemudian yang akan kita lakukan adalah mengunjungi semua disabilitas. Berapa jumlahnya, Fali tahu? Berapa? Jumlahnya di NTT itu ada 46.000. 46.000 pemilih disabilitas yang kita tidak secara data bahwa mereka akan mereka itu terdiri dari yang tunadaksa, tunasensorik sekian dan segala macam. Tapi siapa, bagaimana kebutuhannya dan segala macam itu kita akan pastikan pada bulan Oktober seperti itu. Dalam gerakan yang baru mau di itu laksanakan. Sosialisasi tentang hak dan kewajiban dia. Siap. Oke, jadi artinya buat para disabilitas juga tetap mendapatkan perhatian dari KPU sendiri untuk menyalurkan hak suara begitu ya Bapak? Iya, betul sekali. Oke, Pak Yosafat dan juga Sobat Ketumpung Podcast, kita sudah ngobrol banyak nih terkait dengan pemilu dan juga pemilih pemula atau Gen Z. Jadi sedikit informasi, kami dapat info begitu dari staf Bapak Yos. Bapak Yos ini sudah bekerja kurang lebih selama 20 tahun di KPU gitu ya Bapak. Ada niat pindah mungkin ke Bawaslu atau kemana? Siap untuk pensiun di KPU. Pensiun KPU. Itu dari 2003. 2003? Ya, tahun 2003 itu di KPU Kabupaten Ngada, 2 periode di sana. Kemudian di KPU Provinsi ini periode yang kedua. Yang kedua. Berarti periode yang terakhir. Masih diberikan kepercayaan berarti. Ya, terakhir sudah. Oke. Apa kalau kita lihat dari
panjangnya pengalaman kerja Bapak Yos yang sebanyak 20 tahun ini, kalau saya boleh mengutip Gensi, saya perwakilan Gensi mungkin. Gensi Kota Kupang selalu bilang bahwa ini senior putus patah begitu ya. Senior putus patah. 20 tahun teman-teman bekerja di KPU mengurusi pemilu dan lain-lain. Sebuah tantangan besar juga, pengalaman besar. Bapak Yos mungkin dari pengalaman, pelajaran terkait pemilu yang kita bisa ambil dari Bapak Yos ini, kita punya satu saya sebut games juga bukan games, tantangan mungkin iya begitu. Oke, ini ada sebuah acak-acak, kita acak-acak dulu. Apakah ini? Bapak Yos, kita minta ini di dalam ada surprise gitu buat Bapak. Bapak bisa ambil, ada kertas, nanti di dalam sini ambil dulu lah. Oke, permisi. Satu. Tidak apa-apa Bapak. Iya. Bisa dibuka Bapak, diperlihatkan ke kamera apa tulisannya? Kita suruh Bapak Yos menyanyi mungkin? Oh tidak. Waduh. Apakah itu? Teritorial. Teritorial. Oke, ditunjukkan ke kamera, guys. Perlihatkan ini teritorial. Bapak, kami minta sesuai dengan pengalaman kerja Bapak Yos selama 20 tahun kurang lebih. Kira-kira terkait dengan kata teritorial ini, adakah yang Bapak bisa ceritakan? Nusa Tenggara Timur. Siap. Itu dia 22 kabupaten kota. Oke. Ada 300 sekian kecamatan. Dan saya pernah punya pengalaman yang begitu mengesankan bagaimana mendistribusikan logistik. Tahun 2019 itu Nusa Tenggara Timur nyaris tidak bisa seluruh provinsi dan kabupaten kotanya itu bisa melaksanakan pemilu karena ada 1 juta surat suara itu masih belum terdistribusi. Teritori kita Nusa Tenggara Timur itu darat, laut, udara itu harus bisa digalang. Surat suara kita itu ada di Jakarta dan harus digeser dari Halim Perdana Kusuma ke Jakarta itu dalam waktu H-5. Bayangkan kalau dia sudah tiba di kabupaten di Kota Kupang, kemudian harus didistribusi ke Labuan Bajo, ke Saburai Jua dan seterusnya. Itu yang menjadi tantangan tersendiri. Saya sebagai pelaku sejarah, saya ikut dorong logistik yang 1 juta surat suara yang masih tertinggal di Halim Perdana itu menggunakan Hercules, kemudian tiba dengan selamat di sini dan untungnya kita punya mitra yang luar biasa, teman-teman TNI Angkatan Udara. Mereka begitu sigap, hantar kita punya logistik, polisi dan pokoknya semua teritori kita memang luar biasa, tapi ini tantangan yang luar biasa. Itu pengalaman yang Bapak Yos yang tidak rasakan, pernah saya tidak lupakan. Pernah terlupakan. 20 tahun bekerja begitu. Nah, jadi yang disampaikan oleh Bapak Yos itu adalah pengalaman yang memang tidak bisa terlupakan begitu ya Bapak ya. Nah, Sobat Ketumpung Podcast, kita sudah ngobrol begitu banyak dengan Pak Yos dan juga sudah mendapatkan beberapa cerita pengalaman selama bekerja beliau 20 tahun lamanya begitu ya. Semoga ini menjadi pelajaran dan juga bahan evaluasi ke depan begitu Bapak, terutama menjadikan kami kaum saya juga mewakili Gensi begitu, kaum milenial dan juga kaum X, Y, Z dan lain sebagainya mungkin untuk lebih maju dan juga lebih percaya pada pilihan kita masing-masing begitu. Oke, dan paling penting adalah mensukseskan jalannya pemilu 2024 nanti. Bapak Yos, terima kasih banyak waktunya sudah main-main ke studio podcast kita, sudah mau ngobrol juga di KMB Talk. Terima kasih banyak Bapak. Selamat menjalankan tugas karena sebenarnya mata publik sedang tertuju ke KPU saat ini untuk melihat bagaimana profesionalitas begitu KPU dalam menjalankan pemilu 2024 nanti
diuji dan juga dinilai oleh masyarakat begitu. Salam kompak selalu Bapak, sukseskan pemilu 2024. Ya, jangan lupa 14 Februari 2024. Dan jangan lupa tetap update informasi KMB Talk di podcastnya TVRI NTT. Jangan lupa juga like, komen, share sebanyak-banyaknya agar kalian menemukan informasi-informasi terbaru dari KMB Talk podcastnya TVRI NTT. Akhir kata saya Fonenity mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai bertemu di episode lainnya. Salam. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak ya.